Kita memahami di mana posisi kita sekarang, kemana kita akan menuju, dan bagaimana cara mencapainya. Perjalanan dari karyawan menuju investor adalah perjalanan mindset. Mulai dari kuadran kiri menuju kuadran kanan. Gunakan SWOT analisis sebelum memulai bisnis. Karena bisnis bukan hanya soal keberanian, tetapi soal strategi. Salam sehat dan terus berkarya. Selamat datang kembali di Decision Room. Sebuah ruang berpikir, sebuah ruang mengambil keputusan. Tempat kita belajar menutup pikiran lama dan membuka pikiran baru. Close and open your mind. Sahabat Decision Room yang saya cintai. Setelah kita membahas perjalanan dari karyawan menuju pengusaha, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental, yaitu perubahan dari mindset dari kuadran kiri menuju kuadran kanan. Karena sebenarnya perjalanan finansial seseorang ditentukan oleh cara mereka berpikir. Konsep kuadran kiri dan kuadran kanan ini diperkenalkan oleh Robert T. Kiyosaki. Beliau membagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran kiri terdiri dari 2, yaitu employer and self-employed. Kuadran kanan terdiri dari 2, yaitu business owner dan investor. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kuadran 1, yaitu employee atau karyawan. Employee adalah orang yang bekerja untuk orang lain. Ciri-ciri employee itu mendapat gaji tetap, memiliki jam kerja yang tetap, risikonya rendah, sistem sudah tersedia. Ini adalah fase yang sangat baik sebenarnya. Karena disinilah kita belajar disiplin, sistem, manajemen, dan leadership. Namun ada keterbatasan dalam kuadran ini, yaitu penghasilan terbatas waktu. Jika berhenti bekerja, penghasilan juga berhenti di sini. Inilah weakness-nya kuadran 1. Kuadran kedua, yaitu self-employed. Self-employed adalah orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Contoh, dokter, konsultan, pengacara, freelancer. Mereka tidak bekerja untuk perusahaan, tetapi mereka masih bekerja untuk dirinya sendiri. Jika mereka berhenti bekerja, penghasilan juga berhenti. Ini masih termasuk kuadran kiri. Yang berikutnya kita bergeser ke kuadran kanan, yaitu dimulai dari kuadran yang ketiga, yaitu business owner. Ini adalah perubahan besar. Business owner adalah orang yang memiliki sistem bisnis. Jadi mereka sudah membuat sistem. Ciri-cirinya ada tim, memiliki sistem, bisnis tetap berjalan walaupun pemiliknya tidak hadir di tempat. Ini adalah fase ownership. Disinilah seseorang mulai memiliki kebebasan waktu. Yang terakhir yaitu kuadran 4 di kuadran kanan, yaitu investor. Ini adalah kuadran tertinggi. Investor adalah orang yang membuat uang bekerja untuknya. Contoh, investor properti, investasi di bisnis, investasi di saham, dan investasi di aset-aset produktif lainnya. Di fase ini, penghasilan tidak tergantung pada tenaga, tetapi tergantung pada aset. Sahabat Decision Room, perjalanan ini tidak instan. Biasanya seseorang melewati fase employee, self-employed, business owner, dan investor. Dan setiap fase membutuhkan mindset yang berbeda. Konsep ini juga sejalan dengan pemikiran Stephen Covey yang mengatakan bahwa perubahan besar dimulai dari perubahan paradigma berpikir. Artinya,
Jika ingin berubah, kita harus mengubah mindset terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke bisnis, kita harus melakukan analisa. Salah satu analisa yang terbaik yang sering dipakai adalah SWOT analysis. SWOT analysis diperkenalkan oleh Albert Humphrey. SWOT analysis terdiri dari 4, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Mari kita bahas. Strength sama dengan kekuatan. Apa kekuatan itu? Kekuatannya adalah pengalaman, relasi, keahlian, dan modal. Ini harus kita identifikasi terlebih dahulu. Karena bisnis yang baik dimulai dari kekuatan. Itu. Yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Apa kelemahan itu? Kekurangan atau kurang pengalaman bisnis. Kekurangan sistem atau kurang jaringan bisnis. Kelemahan ini harus kita sadari. Karena kelemahan yang tidak disadari akan menjadi resiko besar. Ingat ya, kelemahan yang tidak disadari akan menjadi resiko yang sangat besar. Berikutnya adalah peluang atau opportunity. Peluang itu apa yang dimaksud? 1. Pasar, kondisi pasar, kebutuhan, tim, dan relasi bisnis. Peluang harus dianalisa. Karena peluang yang dapat akan mempercepat kesuksesan kita. Dan yang terakhir adalah ancaman atau threat. Ancaman itu terjadi karena adanya kompetitor, adanya perubahan pasar, dan adanya resiko keuangan kita. Ini harus dipersiapkan sejak awal. Karena bisnis tanpa manajemen risiko sama dengan seperti kita berjalan tanpa arah. Ya, terutama teman-teman yang pasca pensiun, ini harus diperhatikan dengan benar dan baik. Sahabat Decision Room, jika kita gabungkan kuadran mindset dan SWOT analysis, maka kita memiliki strategi yang sangat kuat. Kita memahami di mana posisi kita sekarang, kemana kita akan menuju, dan bagaimana cara mencapainya. Perjalanan dari karyawan menuju investor adalah perjalanan mindset. Mulai dari kuadran kiri menuju kuadran kanan. Gunakan SWOT analisis sebelum memulai bisnis. Karena bisnis bukan hanya soal keberanian, tetapi soal strategi. Dan disinilah Decision Room, sebuah ruang berpikir, sebuah ruang mengambil keputusan. Saya Kang Awe, sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat selalu, close and open your mind. Salam sehat selalu.